Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Maria's Habits dengan saya Maria. Siapa di sini yang udah sering mencoba menurunkan berat badan tapi nggak berhasil terus? Tahukah kalian, penurunan berat badan itu sangat berkaitan erat dengan sistem pencernaan. Jadi kalau mau berhasil, salah satu syaratnya ya sistem pencernaanmu harus sehat. Di dalam sistem pencernaan kita, dipanggil juga gut, itu ada sekumpulan komunitas bakteri flora yang baik yang sangat penting banget untuk daya tahan tubuh kita dan juga kalau kita mau langsing. Dengan pola makan dan gaya hidup yang modern ini seringkali justru malah membuat bakteri flora yang penting ini rusak atau bahkan mati, sehingga bisa menimbulkan beragam penyakit termasuk insulin resistance. Dan juga salah satu cirinya kalau ada gangguan di bakteri flora kalian itu mudah lelah. Ya kalau udah lelah boro-boro mau olahraga, jadi kepengennya ya mager terus deh. Jadi kalau mau ususnya sehat, pencernaannya bagus, ya kita harus jaga keseimbangan komunitas si bakteri flora ini. Sama seperti bakteri jahat juga harus dikasih makan biar berkembang, dan makanan favorit mereka itu adalah gula. Dan kalau semakin banyak perkembangan mereka ya tahu sendiri ya, makin sakit-sakitan, pokoknya nggak enak lah, tubuh itu banyak infeksi, inflamasi, cepat tua dan sebagainya. Nah, bakteri yang bagus ini pun perlu dikasih makan supaya mereka bisa berkembang biak dengan sehat. Makanannya apa nih? Makanan mereka itu disebutnya adalah prebiotik. Jadi dalam diet kita harus ada prebiotiknya biar bakteri flora ini dapat makanan yang cukup. Selain itu, sistem pencernaan juga perlu serat ya atau fiber supaya tidak konstipasi dan BAB-nya juga lancar sehingga dapat terbuang semuanya sampah-sampah sisa-sisa makanan toxic waste yang badan kita udah nggak perluin biar nggak mager terus di dalam usus kalian. Salah satu sumber yang baik untuk serat sekaligus prebiotik adalah psyllium husk. Pernah dengar nggak psyllium husk itu apa? Psyllium husk adalah soluble fiber ya, warnanya itu putih agak kekuning-kuningan dan tekstur itu seperti grains ya. Saat konsumsi psyllium husk, itu pergerakan bowel movement kalian akan menjadi lebih lancar. Sekaligus bakteri yang baiknya juga dapat makanan yang mereka perlukan sehingga penyerapan nutrisi dari makanan-makanan kalian pun jadi lebih baik lagi. Otomatis imunitas tubuh pun akan lebih baik dan efektif dalam melawan infeksi, serangan virus dan bakteri yang jahat. Terus boleh nggak konsumsi psyllium husk ini setiap hari? Boleh dong. Nutrisi lainnya yang diperlukan oleh sistem pencernaan kita biar sehat adalah antioksidan. Fungsi utama antioksidan melindungi tubuh kita dari serangan radikal bebas atau yang dikenal juga oxidative stress. Tahukah kalian saat usus kita mencerna makanan yang kita makan, terkadang bisa muncul yang namanya radikal bebas. Nah, dengan adanya asupan antioksidan yang cukup, dapat menetralisir serangan dari radikal bebas ini dan sel-sel kita tetap terlindungi. Sumber antioksidan yang baik dapat ditemukan di beragam sayur-sayuran dan buah-buahan berwarna-warni ya, seperti goji berry, strawberry, raspberry, blackcurrant, bayam, wortel, buah bit merah, delima, kiwi, dan banyak lagi. Kita bahas dikit yuk dari sumber antioksidan ini. Aku mau pilih goji berry. Pernah lihat nggak goji berry itu seperti apa sih? Goji berry warna merah, bentuknya mungil. Kecil-kecil cabai rawit yang satu ini, sumber antioksidannya salah satu yang tertinggi di antara sumber-sumber makanan lainnya. Dia kaya akan polyphenol yang merupakan anti-inflamasi. Inflamasi itu selalu berhubungan erat dengan namanya penyakit, ya penuaan. Bahkan saat kita berolahraga pun terjadi inflamasi. Jadi kita harus melindungi sel-sel tubuh kita juga, sistem pencernaan kita dengan antioksidan yang satu ini. Selain itu, goji berry juga tinggi banget akan vitamin A. Jadi otomatis bagus buat kesehatan mata, dan vitamin C yang bagus buat daya tahan tubuh. Memang kecil-kecil cabai rawit ini itu luar biasa. Khasiatnya sudah dikenal lebih dari 2000 tahun lamanya, yang sering digunakan sebagai obat tradisional herbal. Next kita bahas sayur dulu. Bagaimana dengan bayam? Siapa di sini yang gak suka makan sayur?
Semua orang pasti tahu ya sayur bayam itu seperti apa dan rasanya seperti apa juga. Bayam ini kaya banget akan vitamin, mineral, dan juga tinggi akan serat, sehingga mendukung pertumbuhan baik untuk bakteri flora kita. Tadi kan aku udah mention ya, kalau bakteri yang baik ini butuh makanan yang disebutnya sebagai prebiotik. Nah, si bakteri baik ini juga butuh tempat tinggal yang oke ya, seperti kita perlu tempat tinggal yang menunjang juga ya. Jadi karena bakteri baik ini tinggal di usus, maka lingkungan usus kita itu harus bagus, tempat tinggalnya harus bisa menunjang kesehatan dan pertumbuhan si bakteri baik ini. Nah, untuk ini perlu yang namanya probiotik. Kabar gembiranya, bayam itu bukan hanya bisa menjadi prebiotik untuk si bakteri baik ini, tapi juga bisa menjadi probiotik at the same time. Wow, keren banget kan? Memang sumber-sumber makanan dari alam ini sudah Tuhan sediakan sedemikian rupa untuk kebutuhan kita. Kalau kalian ingin bikin kesehatan usus kalian makin bagus supaya bisa menunjang program penurunan berat badan kalian, so make sure diet kalian itu harus beragam, bervariasi, berwarna-warni sumbernya, supaya nutrisi yang didapat jadi lebih lengkap. Karena kalau hanya sekedar kalori defisit tapi isinya nggak jelas, ya kalian kan bukan hanya ingin langsing aja, tapi mau sehat juga dong badannya. Pengolahannya juga harus tepat karena antioksidan, vitamin, mineral itu mudah rusak ya kalau pengolahannya itu terlalu lama atau panasnya terlalu tinggi. Kan sayang ya, udah capek mau niat mempersiapkan untuk diet sehat tapi yang dimakan malah ampasnya. Daripada bingung nih, mending kita coba yang praktis ya. Kalian udah pernah dengar belum produk yang seperti ini? Flinty. Kandungan utamanya adalah psyllium husk, jadi udah pasti tinggi akan serat. Dan gak hanya itu, di dalamnya juga sudah ada ekstrak dari goji berry yang tadi aku bahas. Lalu ada strawberry, blackcurrant, buah bit merah, delima, anggur, jeruk, green apple, bayam, wortel, dan kiwi. Keren kan? Lalu di dalamnya juga ada inulin yang merupakan prebiotik fiber, jadi bagus juga untuk bakteri flora di sistem pencernaan kita. Makin sehat aja nih ususnya. Dan si inulin ini juga membuat kualitas BAB-nya jadi lebih bagus, dan penyerapan nutrisi pun lebih mantap lagi. Terus gimana dengan gulanya ya? Gula kan makanan bakteri jahat. Ada gula nggak ya di dalam si Flinty ini? Gak mau juga kan semua kandungannya bagus tapi rusak hanya gara-gara si gula ini. Jangan khawatir, Flinty menggunakan stevia, yaitu pemanis alami yang berasal dari daun stevia. Coba kita lihat dari nilai gizi si Flinty ini. Kandungan gulanya 0 gram. Keren sih. Jadi dari konsumsi Flinty ini kalian bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang luar biasa ya, seperti usus jadi makin sehat, usus besar juga makin bersih, kotoran toksin yang udah gak diperluin dibuang, dan karena seratnya juga tinggi, BAB jadi lancar. Dan kalau kelebihan makan seperti yang berlemak, minyak, tepung-tepungan, sebagainya itu akan dibawa keluar lewat BAB. Cuman ingat, bukan berarti kalian bisa seenaknya aja konsumsi makanan seperti itu ya. Ingat kan, kalorinya masih ada dan kita mau turunkan berat badan. Dan karena seratnya tinggi, juga bagus untuk membantu menurunkan kolesterol. Kalau usus sehat, otomatis daya tahan tubuh kita pun menjadi sehat. Dan tentunya si Flinty ini juga akan membantu proses diet kalian jadi lebih lancar. Cara minumnya gimana? Nah, dalam satu box ini ada 16 saset Flinty. Praktis banget ya, karena saset kalian bisa bawa kemana-mana. Nah, satu hari minum 2 kali. Minumnya setengah jam sebelum sarapan pagi atau sebelum makan siang, atau setengah jam sebelum makan malam. Tinggal dicampur di segelas air ya, 150 sampai 250 cc air, lalu aduk rata dan minum saja sampai habis. Kalau punya mah atau asam lambung gimana? Jangan khawatir, kalian bisa minum ini 1-2 jam setelah makan. Karena dia tinggi serat, itu akan membantu kita menahan kenyang lebih lama juga. Jadi nggak bablas makannya.
Dan yang terpenting, si Flinty ini juga sudah BPOM, bersertifikat halal, udah ada ISO-nya. Pokoknya kualitasnya itu sudah terjamin dan bersertifikasi. Jadi kalian gak usah khawatir. Siapa aja nih yang cocok minum Flinty ini? Flinty ini cocok buat kalian yang mau diet menurunkan berat badan, punya masalah dengan BAB, ingin ususnya sehat, dan ini cocok banget buat yang suka makannya sembarangan ya, apalagi yang gak suka sayur. Dan buat kalian hanya sekedar ingin maintain berat badan, tentu saja bisa konsumsi Flinty. Penting banget untuk sayangin usus kalian, gak akan nyesel deh pokoknya. Waktu kalian beli satu box Flinty, kalian juga akan mendapatkan panduan untuk mendapatkan body goals kalian. Mau kurangin berat badannya dari 4 kilo sehingga 6 kilo dalam 1 bulan. Caranya semua ada di selebaran ini, makanya kalau yang penasaran harus dicoba deh, beli Flinty-nya ya. Oke deh, sampai di sini dulu video kali ini. Thank you semuanya udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka dengan channel aku, please subscribe, like, and share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan saya Maria di Maria's Habits. Bye!